Prayatna ya, mahasiswa STHI Dr. Kahazat Mutakin. Di sini saya akan menceritakan ya, atau menceritakan kembali atau mereview tentang film Agora ya, film Agora. Dimana sebelum saya menceritakan film Agora, alangkah baiknya kita mengetahui dulu ya apa isi dari film Agora itu secara singkat, yaitu latar belakang film Agora ya. Di film Agora itu sangat seru ya, sangat menarik. Nanti saya akan menceritakan bahwa ada apa ya dengan film Agora itu, sehingga film Agora itu terkenal di dalam ilmu filsafat ya, karena nanti ada banyak pelajaran-pelajaran di sana tentang filsafat ya. Nah, dalam film itu ya, latar belakangnya itu di akhir abad keempat ya, abad keempat, kalau nggak salah abad pertengahan ya, sesudah Masehi ya, kerajaan Romawi itu diambang kehancuran ya, yaitu yang dulu berjaya itu salah satu provinsi Mesir ya, di Mesir itu masih mempertahankan kejayaannya ya. Jadi kalau kerajaan Romawi sudah hancur, kemudian dilanjut oleh kerajaan Mesir ya. Terus di sana itu memiliki 7 keajaiban dunia kuno ya. Jadi di sana ada keajaiban. Apa keajaibannya? Ya, di antaranya yaitu ada 2. Di antaranya yang disebut keajaiban yaitu yang pertama yaitu Markusuar legendaris, dan yang kedua itu keajaibannya yaitu ada perpustakaan terbesar di dunia ya. Di sana terletak perpustakaan, di mana perpustakaan itu banyak buku-buku dan terbesar pokoknya di dunia waktu itu. Dan uniknya di perpustakaan itu yaitu tidak hanya sebagai simbol budaya ya. Jadi tidak hanya simbol budaya, tetapi juga perpustakaan tersebut yaitu menceritakan di sana ada simbol agama ya, sebagai simbol agama. Kenapa disebut simbol agama? Karena di sana di dalam perpustakaan itu, dalam kuil tersebut itu banyak patung-patung, banyak simbol-simbol agama Yahudi, yaitu untuk penyembahan berhala dan penyembahan dewa kuno, yaitu untuk umat Yahudi pada waktu itu. Nah, seiring perkembangan zaman ya, setelah umat Yahudi bebas menyembah, akhirnya datanglah yaitu umat Kristen ya, umat Kristen. Di sana umat Yahudi sudah menyebar luas, akhirnya datang Kristen ya, umat Kristen. Akhirnya di sana ada pertengkaran antara umat Yahudi dan umat Kristen ya. Kurang lebihnya nanti akan dibahas secara rinci ya nanti di depan. Kemudian di film tersebut juga menceritakan ya bahwa membahas yaitu ada seorang filsafat ya, ahli filsafat ya. Jadi beliau itu berpedoman kepada filsafat ya, bahwa memikirkan ya, tidak hanya memikirkan kejayaannya, tapi memikirkan penciptaan alam semesta ya, selain kepercayaan mereka ya, berkaitan dengan kepercayaan umat antara umat Yahudi dan umat Kristen. Di sana juga ada ahli filsafat, di antaranya yaitu ada Hypatia ya, seorang gadis yang sangat cantik itu. Beliau berperan sebagai guru filsafat waktu itu. Dan di antara murid-muridnya yaitu budak-budaknya itu ada Orestes dan Daphus ya, Kemudian yang diajarkan oleh Hypatia itu yaitu beliau membahas atau mendasari ya, bahwa pusat tata surya itu menurut beliau itu adalah bumi ya, jadi bukan matahari ya. Kalau sekarang kan pusat tata surya itu matahari. Nah, sekarang kalau menurut ahli
filsafat Hipatia, yaitu pusat tata surya itu adalah bumi ya, bumi. Nah, itu untuk sekilas info ya. Jadi Hipatia itu gadis cantik ya, nanti akan menarik untuk ditonton ini film Agora ya. Dan di sana ada Orestes itu ahli filsafat ya. Ada Dapus juga di sana, ada ahli filsafat ya. Ada Dapus itu murid Hipatia, cuman beliau itu tidak sealur dengan Hipatia ya. Dia cinta kepada Hipatia, tapi dia berbeda keyakinan dengan beliau ya. Karena Dapus itu menganut kepada lebih condong kepada Kristen, kalau Hipatia itu kepada Yahudi ya. Jadi di sana sehingga Dapus itu melepaskan diri dari budaknya ya. Nanti itu akan diceritakan lebih lanjut. Oke sahabat YouTube, lanjut ya. Dalam film tersebut yaitu yang pertama ini yaitu menceritakan bahwa di sana itu ada kota ya, yang namanya kota Agora ya, yang disebut ini dinamakan judulnya ya, judul Agora. Di sana di tengah-tengah kota Agora itu ada kekisruhan, ada pertikaian ya antara kaum Yahudi dan kaum Kristen ya. Di sana saling berargumen kepercayaan ya. Nah, bisa dilihat di sini nih dalam video dalam film Agora tersebut. Di sana saling berpendapat ya, keyakinan menurut keyakinan masing-masing ya. Nah, semakin memanas, memuncak antara Yahudi dan Nasrani ya, antara Yahudi dan Kristen itu mereka saling berargumen ya, sehingga timbullah perpecahan ya, timbullah peperangan di antara mereka. Di sana terdapat perang besar antara Yahudi dan Kristen. Awalnya Kristen memprovokasi ya umat Yahudi, itu patung-patung dilempari batu atau buah-buahan dilempari kepada patung. Kenapa demikian? Karena umat Kristen itu menganggap patung itu tidak berguna ya, dilempari jaja batu juga tidak bisa melawan ya. Terus menurut kepercayaan agama Kristen bahwa Yahudi itu patung itu ya tidak bisa menolong umatnya mereka ya, ketika dimasukkan ke dalam api tidak bisa menolong. Tapi kalau umat Kristen itu meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu, yaitu yang terdapat dalam film Agora tersebut ya. Jadi berargumen tentang keyakinan. Berbeda dengan umat Yahudi ya, umat Yahudi itu teguh, mereka itu bahwa percaya mereka itu Tuhan mereka itu adalah patung-patung ya, sehingga terjadi pertikaian ya, peperangan sangat besar di sana. Menghina umat Kristen itu menghina Yahudi terus menerus, sehingga umat Yahudi memutuskan melakukan serangan kepada umat, dan sehingga terjadi peperangan yang sangat besar ya. Sana ada yang terluka, ada yang inilah, pokoknya sangat seru dalam film tersebut ya. Antara menceritakan umat Yahudi dan umat Kristen, sehingga umat Kristen mengepung dan akhirnya umat Yahudi mengalami kekalahan. Karena apa? Karena mereka kalah jumlah banyak, jumlah Kristen semakin banyak sehingga umat Yahudi dikepung. Dan dalam peperangan tersebut lama kelamaan itu umat Yahudi itu semakin terdesak ya, sehingga tadi yang
sebagai perpustakaan terbesar di dunia itu yang milik Yahudi itu, sehingga dikuasai oleh umat Kristen, dan akhirnya di sana perpustakaan itu dihancurkan. Wah, semuanya buku-bukunya dibakar, dan ada karya-karya sedikit dibawa oleh umat Yahudi, cuman yang kebanyakannya itu dibakar, sehingga dihancurkan semua yang ada di dalam perpustakaan, dan patung-patung pun dihancurkan oleh umat Kristen ya, karena peperangan besar tersebut ya, karena ada masalah keyakinan umat antara umat Kristen dan umat Yahudi, bahwa umat Kristen itu Tuhan itu satu ya. Patung itu tidak berguna menurut umat Kristen, tapi menurut umat Yahudi menurut umat Yahudi itu patung adalah Tuhan mereka ya. Jadi di sana berargumen tentang keyakinan ya. Terjadilah peperangan yang sangat besar. Oke teman-teman, sahabat YouTube, tadi setelah peperangan terjadi ya, sehingga umat Yahudi itu terkepung ya oleh umat Kristen. Di tengah-tengah kisru tersebut itu Hipatia ya selalu memikirkan, bukan memikirkan apa-apa ya, tapi dia itu memikirkan tentang ilmu tentang kefilsafatan, bahwa dia beranggapan bahwa mencari solusi atau mencari tahu ya, sehingga tidak bisa tidur, sehingga dia itu selalu memikirkan bahwa bumi itu bagaimana ini perputaran planet di alam semesta ini ya, sehingga ada yang memberikan pendapat bahwa bumi bulat, bahwa bumi itu elif atau itu. Oleh Hipatia itu dipikirkan ya, di tengah-tengah kisruh ya, yang terjadi ya antara kaum Yahudi dan Nasrani.